teman-teman semua, apa kabar? Gimana keadaan kalian semua hari ini ya? Semoga gue doain sehat-sehat selalu ya teman-teman. Dan salam olahraga. Baik, berbicara tentang SEA Games ya 2025 ini ya. Ya paling kalian semua juga sudah tahu ya hasil SEA Games kemarin, terutama di sepak bola ya, putra kita U22 yang mengalami kekalahan 1-0 melawan timnas Filipina. Ini merupakan suatu hasil yang bisa dibilang kemunduran ya bagi timnas Indonesia, karena beberapa tahun belakangan Filipina sangat sulit untuk mengalahkan Indonesia. Tetapi ya saat ini di SEA Games 2025 ini kita takluk melawan Filipina ya. Filipina bermain sangat rapi ya, terukur, terarah. Mereka termotivasi oleh timnas kita ya, karena melihat timnas kita sudah mengalami progres yang sangat luar biasa. Mereka termotivasi untuk bisa lebih baik dan bisa mengalahkan tim kita. Ternyata terbukti ya, timnas Filipina bisa mengalahkan kita dengan skor 1-0 ya di injury time babak pertama. Selebihnya kita tidak bisa menghasilkan peluang-peluang yang baik dan terarah ya. Kalau gue bilang sih permainannya itu aja ya, dan ya bukan kita menjas atau apa, ini sesuai dengan fakta ya. Gak enak dilihat mainnya ya, karena monoton ya. Jadi apa yang ditampilkan oleh timnas kita kemarin melawan Filipina di SEA Games 2025 itu bisa dibilang kategori boring ya teman-teman ya. Walaupun hanya sekedar SEA Games, tapi kita kan mempunyai predikat ya, juara bertahan. Nah itulah yang harus kita pertahankan. Tetapi hasilnya kemarin di luar dugaan ya, kalah 1-0 melawan Filipina. Ya sebenarnya janganlah menyalahkan pelatih ya, jangankan menyalahkan pemain ya, karena pemain itu sudah bekerja keras, berjuang. Hanya saja ya, mungkin pemain-pemain tersebut ya ada yang perlu diasah lagi, perlu jam terbang lagi ya. Kita lihat sendiri kemarin ya, tentang dalam taktikal dan teknik ya. Kita berbicara dengan taktikal dan teknik ya kemarin. Teknik, untuk teknik itu banyak sekali ya, pemain timnas kita tuh yang lost control dalam menahan bola ya. Penahan bola pertama itu sangat buruk sekali, jadi gampang diambil oleh timnas Filipina dan merasa kebingungan ya, apa yang akan diterapkan, apa yang akan dilakukan di lapangan. Semisal kita menyerang ya, baik dari flank ataupun dari tengah ya, mereka kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah itulah yang menjadi titik lemah dan dimanfaatkan ya oleh pemain timnas Filipina itu sendiri. Jadi untuk strategi bisa dibilang kita nol besar, karena ya kita lihat sendiri kemarin ya, walaupun penguasaan bola kita sangat luar biasa, tetapi penguasaan bola saja tidak cukup ya dalam memenangkan pertandingan ataupun dalam pertandingan sepak bola ya. Yang kita lihat adalah cara bermain di dalam tim itu sendiri ya. Walaupun timnas Filipina ya kalah dari penguasaan bola, tetapi dia bisa memenangkan pertandingan dan bisa menguasai jalannya pertandingan. Itulah yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia itu sendiri. Tetapi kemarin tidak terbukti ya. Dan ini merupakan langkah yang berat untuk timnas kita, karena dengan kekalahan 1-0 ini ya, peluang kita hanya 98%. Kenapa begitu? Karena kita harus menunggu dari partai yang lain, terutama partai Thailand melawan Timur Leste dan juga Vietnam dan Malaysia ya, big match itu sendiri. Karena Timur Leste sudah mengumpulkan 3 poin ya, dan Malaysia pun mengumpulkan 3 poin. Jadi
semisal Timor Leste bermain imbang dengan Thailand itu skornya 4 ya, dan Malaysia pun menahan imbang Vietnam itu dengan skor 4. Jadi ini sangat berat teman-teman, karena Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Timor Leste itu bisa dibilang sangat menakutkan. Bisa dibilang Indonesia sangat ditakuti sama mereka. Jadi mereka bisa bermain ya, bisa dibilang untuk menyingkirkan timnas kita. Jadi itu yang harus kita waspadai. Timnas kita kan bertanding pada Jumat ya, 12 Desember nanti ya, jam 6 sore. Nah, sebelumnya pertandingan tanggal 11 itu adalah Vietnam dan Malaysia. Nah, itulah penentuannya. Apabila mereka berdua imbang, ya sudah. Ya kan? Itu tidak berpengaruh lagi pertandingan kita melawan Myanmar, mau menang 6-0, 8-0, 10-0, tidak ada pengaruhnya karena mereka berdua lolos langsung ke semifinal ya. Thailand, Thailand, Timor Leste ya. Timor Leste pun juga begitu. Apabila mereka menang imbang ya, mereka ada peluang lolos ya. Nanti tinggal dihitung saja dengan Malaysia. Siapakah yang menjadi runner-up terbaik, satu runner-up terbaik ya. Itulah makanya kita harus menunggu pertandingan ya, menunggu pertandingan dengan tim lain. Sebenarnya itu nggak enak ya, kita menunggu kepastian dari tim lain dengan harap-harap cemas, tidak berjuang dengan kerja keras kita ya. Ya itulah yang terjadi dengan timnas kita di SEA Games ini ya. Walaupun pemain kita bisa dibilang banyak main abroadnya, tetapi bisa dibilang itu sangat di bawah standar permainan kita teman-teman. Ya mungkin teman-teman setuju ya kan, yang nonton juga pasti setuju dengan apa yang gue bilang ini ya, boring. Dan juga ya kita bukan menghina, bukan menjudge, emang ini kan kita fakta ya, kita melihat permainan tersebut fakta. Jadi ya apa yang ditutup-tutupin ya, mungkin ini menjadi pembelajaran dan juga menjadi evaluasi ya bagi timnas kepelatihan dari Indonesia sendiri, terutama di SEA Games ini ya. Ya misalkan kalau kita tidak lolos ya, Vietnam, Malaysia imbang ataupun Thailand, Timor imbang, ya mungkin merupakan kemunduran dan juga hasil yang terburuk ya di SEA Games ini, karena kita tidak bisa lolos ya di fase grup ya, dan kita kalah dengan Filipina yang notabene adalah Filipina itu setiap SEA Games ya kita bisa menangkan pertandingan melawan mereka. Inilah menjadi suatu dilema dan juga menjadi suatu kekecewaan sendiri bagi timnas kita ya. Setelah kemarin senior pun kita tidak lolos ke Piala Dunia ya, kisruh tentang pelatih baru kita, dan sekarang pun ya timnas ya kita Indonesia tidak lolos di SEA Games jika ya pertandingan Vietnam dan Malaysia itu imbang. Ya apa jadinya coba? Tiga permasalahan beruntun ya di akhir tahun 2025 ini untuk timnas kita ya. Ya tolong dong, kita harus realis aja ya. Kita pengen tuh timnas kita tuh seperti dulu lagi ya, baik dari kelompok umur maupun senior ya. Buktinya kita di SEA Games aja tidak bisa berbicara banyak, apalagi nanti di senior. Jika pengelolaan dan kisruh-kisruh yang berlangsung saat ini tidak cepat terselesaikan ya, maka dari itu ya kita sebagai penikmat sepak bola terutama timnas ya, kita berharap dan berdoa saja mudah-mudahan timnas tidak lagi seperti ini ya, dan mengembalikan kejayaan timnas Indonesia ya, sebelum kisruh yang terjadi ya. Peringkat kita sudah menyampai 110 besar, tapi sekarang sudah merosot 122 dan 123. Nah, itulah menjadi kemunduran total dalam waktu beberapa bulan saja ya. Ini sebenarnya berita sangat menyakitkan dan juga mengecewakan bagi kita semua pencinta sepak bola, tapi mau gimana ya, itu terjadi. Yang kita harapkan ada pembenahan dari federasi ya, apalagi untuk usia muda kita ya. Masa kejayaan usia muda kita sebenarnya masih panjang, dan yang kita lihat dan gue lihat sendiri, masa kejayaan timnas U23 kita, usia muda kita ya, itu semenjak kemarin di Piala Asia ya, itu merupakan masa kejayaan timnas U23 kita ya.
dibandingkan dengan yang sekarang ya. Tapi itu bukan menjadi suatu hal yang harus diperdebatkan. Itu harus dievaluasi dan diperjuangkan dengan timnas kita, muda-muda kita yang sekarang ini lagi berlaga di SEA Games ini. Kita harus manfaatkan, kita harus menggembleng mereka agar bisa menjadi timnas yang kuat lagi ya, baik di sektor usia muda maupun di senior ya, teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja hasil ya pertandingan dari Vietnam dan juga Malaysia. Apakah Indonesia ya mempunyai harapan ya untuk lolos ke semifinal atau tidak ya. Itu pasti ada di tanggal 11 Desember dan tanggal 12 Desember ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya dengan gua Yudi. Salam olahraga.